Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'limu, bab menerangkan tentang belajar dalam kitab Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad. Ini dibahas khusus secara singkat tentang belajar. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama, Allah mengajarkan al-insana kepada manusia ma apa-apa lam ya'lam yang ia tidak mengetahuinya. Jadi Allah menciptakan manusia sekaligus mengajarkan kepada manusia itu pengetahuan. Tsumma allamahul bayan. Dalam surat al-lain, yakni surat Al-Rahman ini, allamahu, Allah mengajarkannya kepada manusia itu al-bayan, uraian atau keterangan-keterangan. Jadi Allah itu menciptakan manusia, mengajari manusia, juga sekaligus menerangkan secara luas. Wa awwaluman, dan manusia pertama allamahullahu yang Allah ajar, wa huwa yaitu Adam alaihissalam. Allah memberikan pelajaran pertama kepada manusia itu disebut manusia namanya Adam. Seperti dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, wa 'allama, dan Allah ajarkan Adama kepada Adam al-asma'a, simbol-simbol, nama-nama, kullaha semuanya. Tsumma aradahum, lalu Allah menguji kan itu al-asma' alal malaikati, kepada malaikat. Faqala, maka ia berkata, ambiuni, uraikan atau ceritakan kepadaku bi asma'i haula'i, tentang nama-nama itu, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Jadi Allah menciptakan manusia sekaligus mengajari dan memberikan uraian-uraian hingga gamblang manusia menjadi mengerti. Dan orang yang pertama kali belajar kepada Allah, nah artinya manusia yang dididik langsung oleh Allah dalam bentuk pengajaran-pengajaran itu adalah Adam alaihissalam. Setelah tahu tentang simbol-simbol, nama-nama, identitas, pengertian-pengertian, itu, maka kemudian diadu dengan malaikat, suruh menguraikan tentang nama-nama yang sudah diketahui itu. Kaifiyatut ta'lim, bagaimana cara belajar? Fit ta'lim, di dalam belajar salah satu khutwatin, ya, ada 3 langkah. Wahya, yaitu dalam salah satu khutbah itu ada al-kitabu, teori, wal hikmatu, dan praktek, wat tazkiyatu, dan filterisasi. Jadi dalam proses belajar itu disampaikan dulu teori, lalu dikuatkan dengan praktikum, dan di situ kemudian ada tazkiyah. Tazkiyah itu memberikan kesimpulan-kesimpulan. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, sesuai dengan uji objektivitas daripada ilmu yang diperoleh di dalam ta'lim. Qala ta'ala, Allah berfirman, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Rabbana, wahai Tuhanku, wa ba'ath, utus, fihim, dalam diri mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka, yatlu, yang membacakan alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayat, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, innaka anta, sesungguhnya engkau, al-azizu, maha mulia, al-hakimu, maha bijaksana. Al-Baqarah 129. Jadi begini, proses pembelajaran itu melalui 3 tahap. Kalau misalkan saya seorang guru, saya menyampaikan dulu teorinya, tek-teknya, nas-nasnya, materi-materi ajarnya. Ya kan, saya mengajarkan tentang air. Air itu apa? Definisi air itu bla 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 bla. Macamnya air itu berapa? Tohir, mutohir, dan seterusnya. Nah, setelah teori itu kita sampaikan, ini dalam kitab namanya wa yu'allimuhumul kitab, namanya teori. Lalu wal hikmah, maka saya mengajak murid-murid saya untuk melihat air. Setelah melihat air, definisi air mengerti, ini loh air. Ini namanya air sumur. Kenapa disebut sumur? Karena diambil dari sumber mata air yang digali.
Oh ini air sungai, kenapa disebut air sungai? Karena air itu mengalir dari hulu ke hilir. Melalui badan sungai sampai ke lautan misalnya. Oh ini air laut. Rasanya asin, kadar garamnya tinggi. Itu namanya hikmah. Jadi ketika murid kita sampaikan teori tentang air, itu namanya kitab. Lalu ketika murid itu kita ajak untuk melihat air dan macam-macam air itu dengan segala pengertian dan penggunaannya, unsur-unsur kimianya, itu namanya hikmah. Nah, apa itu wahyu zakim? Tazkiyah. Wahyu zakim itu begini. Kita bisa menjelaskan kepada murid, ada peserta didik. Ini air tohir mutohir, air yang bisa yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ini tohir ghairu mutohir, ini air suci tapi nggak bisa dipakai bersuci. Jadi kalau dalam fikih kan begitu kira-kira. Jadi jelaskan, ini air yang ghairu mutohir, ghairu tohir, yang disebut air najis. Nah, kenapa najis? Karena kenapa najis? Kenapa najis? Karena berasal dari barang najis, seperti air yang kena tinja itu ya gitu ya. Nah ini namanya tazkiyah. Maka ini yang boleh kamu pakai untuk bersih dan membersihkan. Bahkan ini bersih tapi nggak bisa dipakai untuk bersih. Artinya bagaimana untuk berwudu nggak bisa. Ini bersih tapi nggak bisa untuk wudu. Karena apa? Karena kurang 2 kula. Ketika kita menjelaskan ini boleh tidak boleh, itu tazkiyah. Ya. Ketika kita menyampaikan teks, itu namanya kitab. Ketika kita menjelaskan dalam bentuk praktikum, itu namanya hikmah. Ketika kita menyimpulkan mana boleh tidak boleh, itu namanya tazkiyah. Itulah yang dimaksud dengan ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi akan lebih interaktif ya guru kalau begitu. Jadi guru jangan pasif. Guru itu kalau dalam Al-Quran seperti ini. Belajar itu seperti ini. Teori, praktek, kesimpulan. Supaya apa? Dengan praktikum itu orang lebih mantep gitu ya. Melihat itu lebih cepat difahami daripada mendengarkan. Ketika kita menyiapkan teks begini, kita mendengarkan. Tapi kalau melihat sendiri barangnya, kita bisa lebih tahu, lebih paham. Air itu apa toh? Nah, itu lebih paham ketika di depan kita ada air. Tapi kalau disampaikan di sana ada air laut, rasanya asin, kita masih membayangkan saja. Maka itu yang menjadi prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran Islam itu. At-ta'lim, yaitu 3. Al-kitabu teori, al-hikmatu praktek, at-tazkiyatu kesimpulan boleh dan tidak bolehnya. Walhamdulillahirabbil alamin.